Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Kali ini tuh saya akan membuat pastel yang saya buat resepnya gara-gara saya habis ketemu dengan teman yang membawakan pastel enak banget dari Papua. Lalu saya coba-coba resepnya nih seperti ini nih, gini nih ya, nih beruntusannya sempurna ya, seperti ini. Terus ukirannya saya bikin persis banget seperti yang ada di Papua itu. Lalu isinya penuh, dia tuh nggak pakai protein, nggak pakai ayam, ikan ataupun daging, tapi rasanya enak banget. Lalu dimakannya pakai cocolan sambal kacang kayak gini. Nah, saya coba-coba. Nah, nanti ikuti ya resepnya ya, karena di sana di tepungnya, kulitnya saya bikinin resepnya juga isiannya yang cukup bihun, wortel dan kentang aja, tapi rasanya super enak. Nah, tapi sebelum saya bacakan resep-resepnya ya, bahan-bahan untuk membuat kulit, isian, dan sambelnya lengkap nih semua saya bagikan resepnya. Saya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah ada di video-video saya yang lalu ya. Sebentar saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu pada resep putu ayu nih. Ada pertanyaan dari @cerita dapur Susi. Terima kasih Mbak Susi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kenapa gula pasir yang saya pakai tidak bisa larut dalam setiap adonan kue? Apakah harus lebih lama memiksernya? Karena terlalu lama mixer untuk kue kering kan nggak boleh ya. Nah, terima kasih untuk jawabannya. Nah, ini pertanyaannya sungguh unik. Pada setiap resep gula pasirnya nggak mau larut gitu. Nah, ini kalau di putu ayu misalnya kejadian seperti itu nggak usah khawatir. Tetap aja dikerjakan lanjut supaya nanti kalau pas kena panas gulanya bakalan meleleh. Tapi di pengalaman beberapa temen lain, kalau misalnya ketemu gula yang mungkin larutnya susah, boleh di blender dulu atau langsung ganti aja resepnya menggunakan gula halus supaya dia lebih mudah larut ke dalam adonan. Gitu ya. Baik, kalau di dalam kue kering sih kebanyakan memang pakai gula halus karena ngocok adonannya kan cuma sebentar. Jadi kalau gula halus mau bikin kue kering tetap dipakai gula halus, kecuali jenis-jenis kue kering yang American cookies kayak gitu ya, itu nggak apa-apa, nggak sampai larut juga nggak masalah gitu. Yuk, pertanyaan berikutnya dari @pici lemonade 1123. Terima kasih, pertanyaannya adalah Bu Fat mau tanya, kalau tidak memakai SP apakah bisa? Untuk resep putu ayu yang saya share ini kayaknya harus dipakai ya, karena salah satu fungsi SP-nya atau emulsifiernya adalah untuk menaikkan kadar protein. Jadi kalau misalnya mau dihilangkan harus ditambah kuning telurnya 2 kali lipat gitu. Jadi sebaiknya tetap digunakan saja cake emulsinya. Kecuali Anda tinggal mungkin di negara yang nggak ada emulsi ya, mungkin di beberapa tempat di Eropa atau di mana yang susah mendapatkan cake emulsifier, berarti harus nambah sedikit gula dan kuning telurnya untuk mendapatkan konsentrasi adonan yang menyerupai resep yang ada. Seperti itu. Oke, yuk lanjut. Ada satu pertanyaan lagi saya bacakan dari @teddyhermanto 9786. Ini di video yang sama ya, di putu ayu. Terima kasih resep putu ayunya Bunda Fatma. Mau tanya, kelapa parutnya sebaiknya kelapa yang muda, agak tua atau setengah muda? Baik, terima kasih Mas Teddy Hermanto ya. Jadi kelapanya kita pakai yang gimana ya, tanyanya setengah muda atau setengah tua lah, ya itulah gitu ya, artinya nggak tua banget tapi juga nggak kelapa muda gitu ya, masih bisa diparut
tapi dia nggak tua. Artinya kalau dimakan tuh nggak sepo gitu ya kalau bahasa Jawanya tuh. Sehingga dia cocok banget dijadikan topping pada resep putu ayu. Seperti itu ya. Nah sekarang yuk kita siap-siap belajar membuat pastel yang seperti pastel di Papua. Bahan untuk membuat isiannya, kita siapkan kentang yang dipotong dadu lalu direbus. Lalu juga wortel dipotong dadu kecil-kecil, rebus juga. Lalu ada ini bihun ya, bihun atau soun jagung gitu, bihun jagung apa ya kalau nggak salah. Ya oke, bihun jagung. Lalu ada sedikit daun bawang. Bumbunya kita siapkan ada lada halus, garam, kaldu bubuk, bawang putih yang sudah dicop, dan kecap ikan. Lalu kita siapkan sedikit minyak untuk menumis. Kita panaskan minyak untuk menumis, sedikit aja ya. Kita tumis bawang putih dulu. Lalu masukkan kentang. Kemudian wortel. Lalu ini ya bihun. Kecilkan apinya. Lalu dimasukkan lada halus. Garam. Lalu kaldu bubuk. Kita beri kecap ikan. Lalu daun bawang. Menumisnya nggak perlu lama karena wortel udah direbus, kentang udah direbus, jadi tinggal diaduk-aduk rata gini aja udah selesai. Nah ini tinggal kita dinginkan untuk siap digunakan sebagai isian pastel. Nah ini kita dinginkan supaya nanti pas diisikan ke kulit pastelnya udah siap ya. Bahan untuk membuat kulitnya saya siapkan tepung terigu protein sedang dicampur dengan sedikit tepung beras. Lalu ada sedikit juga tepung maizena supaya teksturnya nanti tuh renyah tapi lembut gitu. Kemudian margarin yang dilelehkan nantinya ya. Lalu saya siapkan garam, kaldu bubuk, dan minyak goreng sedikit aja sih, kira-kira 1-2 sendok makan gitu. Lalu air, saya sih sukanya pakai air es dan nanti dimasukkan secara bertahap. Saya tuang ke dalam bowl mixer ya. Ini tepung terigunya dulu full, lalu tepung beras. Kemudian ada tepung maizena. Kemudian garam. Lalu kaldu bubuk.
Kita aduk rata, sementara itu menteganya dilelehkan. Nah, kita aduk dulu ya. Sekarang saya siapkan ini mentega yang sudah dilelehkan. Kita kecilkan juga kecepatan mixer ya. Menteganya dalam keadaan hangat nggak apa-apa ya. Lalu kita tambahkan minyak. Nah, kita lihat tes sebentar. Kalau dirasa dia udah cukup lembut, berarti cukup. Tapi kalau misalkan kurang, kita habiskan airnya ya. Ini yang sisa sedikit saya tahan. Nah, ini sudah cukup, kita matikan saja. Jadi dia nggak sampai kalis seperti roti ya, ini kayak gini aja sudah cukup. Kita mau resting, didiamkan selama kurang lebih 15 menit. Saya ulen sedikit supaya menyatu. Kita tutup, biarkan selama 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit dia lebih rileks sehingga mudah dipotong kayak gini. Yes, kita timbang. Saya pakai timbangan tuh 40 gram supaya gede-gede pastelnya ya, atau mau pakai 50 gram juga boleh ya. Tiap 40 gram kita bulatkan rapi gitu ya. Tuh bulatinnya kayak gini aja. Lalu disusun ya di sini. Nah, ini jadinya 1 2 3 4 ya, 12, tapi yang ini tuh kecil cuman 33 gram. Kita tutupi, tunggu sebentar 15 menit. Ini sudah cukup rileks, saya akan ambil satu. Ini yang tadi geradakan udah jadi lebih licin ya. Langsung kita roll. Gitu dulu ya. Ini lonjong dulu. Terus kita arahnya dirubah. Kemudian kita tipiskan. Kayak gitu ya. Jadi bentuknya tuh oval. Kalau mau dilebarkan diagonal gitu ya. Nah, kalau sudah kita ambil, taruh di tangan, terus kita ambil nih isinya ya. Lalu kita tangkupkan. Nah, pastikan dia benar-benar rapat ya, kayak gini. Kalau ada bihunnya diambil aja. Supaya pas digoreng dia enggak terbuka. Kalau sudah, baru kita lipat. Tuh kan ya, kalau dilipat dia terbuka lagi ya. Supaya nggak terbuka gimana? Pencet sambil dia nipisin, pencet lagi, terus aja. Jadi dilipat, dipencet, dilipat, dipencet, terus aja kayak gini sampai di
ujung yang satu lagi. Kalau misalnya bentuknya peyang misalnya gitu ya, pas sudah jadi, nggak usah khawatir, kita taruh di sini terus dirapikan gitu, nanti jadi cakep. Jadi menggoreng pastel yang bagus adalah di minyak panas, kemudian apinya dikecilkan ya, jadi panas dulu, terus supaya dia beruntusan ya. Habis itu kecilkan apinya. Nah, tuh langsung beruntus-beruntus. Gitu ya. Karena pada dasarnya menggoreng pastel itu hanya mencari tampilan aja, mematangkan kulitnya tuh tipis aja jadi cepet. Kita lihat dalamnya ya, ini renyah banget dan isinya penuh.